Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mauludin, Prodi Tadris IPS, Fakultas Tarbiyah, mahasiswa dari IAIN Kudus. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keterkaitan wabah COVID-19 dengan patologi sosial. Dan pendapat saya menurut bagaimana pemerintah dalam pencegahannya seperti pemberlakuan PSBB, karantina wilayah, dan pelarangan mudik. Nah, mari kita simak penjelasan saya ya. Patologi sosial memposisikan masyarakatnya layaknya itu organisme hidup, sehingga bila salah satu bagian dari organisme hidupnya tersebut sakit, maka kemungkinan besar akan terjadi pula penyakit pada organ yang lainnya. Berangkat dari perspektif tersebut, dengan adanya penyebaran virus COVID-19 telah mengakibatkan banyak struktur-struktur sosial yang berkurang bahkan hilang fungsinya. Misalnya kegiatan di sekolah, perguruan tinggi, bahkan dan di tempat ibadah ditiadakan karena dinilai mengumpulkan orang dan berpotensi menyebarkan virus COVID-19. Di Kudus, Jawa Tengah sendiri, semua aktivitas seperti belajar mengajar telah dihentikan sementara dan diganti dengan pembelajaran jarak jauh ala daring. Pemerintah baik pusat maupun provinsi telah membuat peraturan agar masyarakatnya itu menerapkan physical distancing demi mencegah penularan COVID-19. Namun, tetapi ironisnya masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi peraturan tersebut atau larangan tersebut. Masyarakat masih banyak yang berkeliaran untuk hal yang tidak penting dan mendesak. Hal ini adalah suatu pelanggaran yang kemudian dapat menjadi patologi dalam masyarakat. Pada tanggal 31 Maret 2020, pemerintah mengeluarkan kebijakan sebuah pembatasan sosial berskala besar atau yang dinamakan PSBB. Ini pada tanggal 31 Maret tahun 2020. Pemerintah mengeluarkan keputusan presiden atau Kepres mengenai keadaan kedaruratan kesehatan masyarakat. Dengan kebijakan ini untuk melakukan sebuah upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk menangani penyebaran wabah COVID-19 saat ini. Usulan yang perlu dilakukan untuk menangani penyebaran COVID-19 ini ya, di antara lain mengenai lockdown, karantina wilayah. Akan tetapi pada tanggal 31 Maret tersebut dikeluarkan sebuah kebijakan, pemerintah mengeluarkan kebijakan sebuah pembatasan sosial berskala besar yang dinamakan yaitu PSBB. Untuk mengatasi dampak wabah tersebut, saya telah memutuskan dalam rapat kabinet bahwa opsi yang kita pilih adalah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Nah, mengenai kebijakan PSBB tersebut merupakan sebuah implementasi dari pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Jadi kalau menurut Undang-Undang kekarantinaan kesehatan ini, jika negara dalam keadaan bersifat yang sangat luar biasa yang menyangkut kesehatan masyarakatnya, maka pemerintah pertama kali harus menentukan dulu keadaan daruratnya, istilahnya kedaruratan kesehatan masyarakat. Kemudian pemerintah mengambil sebuah langkah-langkah yang diperlukan sebagai bentuk mitigasinya. Sesuai Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, ada 4 pilihan atau opsi bisa diambil pemerintah. Langkah-langkah penanganannya, bentuk mitigasinya pertama adalah karantina rumah, karantina wilayah, karantina rumah sakit, dan pembatasan. Pada tanggal 31 Maret kemarin, pemerintah telah mengambil opsi yang keempat, yaitu PSBB. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020. Jadi Indonesia saat ini berada dalam kedaruratan kesehatan dalam penerapan
kedaruratan kesehatan dalam masyarakat tersebut. Karena Indonesia di keadaan kedaruratan tersebut, maka ketentuan dalam PSBB mengenai PSBB sudah bisa dilakukan ketentuannya di Indonesia. Jadi PSBB ini merupakan pembatasan, baik pembatasan kegiatan, pembatasan pergerakan wilayah yang terinfeksi COVID-19 agar tidak menyebar lebih lanjut seperti itu. PSBB merupakan pembatasan terhadap pergerakan, baik pergerakan orang maupun pergerakan barang di wilayah yang diduga terinfeksi COVID-19. Tapi tidak semua wilayah itu atau daerah berstatus PSBB. Namun mengapa? Karena tidak semua wilayah tersebut berstatus PSBB. Maka ketentuan mengenai PSBB berdasarkan pemerintah tadi tidak bisa diterapkan di semua daerah di Indonesia. Nah, sedikit informasi ini agar bisa memahami atau mengetahui apa sih itu PSBB. So, itu tadi mengenai informasi pembatasan sosial berskala besar berdasarkan peraturan pemerintah yang baru. Menghimbau dan mengingatkan kepada Bapak Ibu, urungkan niat untuk pulang kampung. Jalan terbaik yang bisa kita lakukan sekarang adalah memutus persebaran virus dari kota-kota ke desa. Kita tidak tahu siapa yang sudah terpapar. Artinya, Bapak Ibu mungkin saja sudah tertular, sudah positif corona, tapi tidak mengetahuinya. Sebab sebagian penderita memang tidak merasakan gejala. Dan jika Anda sudah mengidap corona, lalu Anda nekat pulang, Anda bisa menulari teman seperjalanan di bus, di kereta, ataupun angkutan lainnya. Keluarga juga bisa tertular, bahkan satu desa bisa terkena semuanya. In the dark of night, the stars light up the sky. We see them flying free. That's just like you and me. Everyone is lonely sometimes, but I would walk 1,000 miles to see you rise. You are not alone, we are family. Hold me, let's escape all this reality. You are my symphony. By your side, we have unity. You are my energy, my guiding light. We are unity. We are unity. We are unity. Although the rain might pour, a thunder starts to roar. The lightning wakes the way. Siapa garda terdepan dalam perang melawan COVID-19? Ibarat perang, garda terdepan itu adalah para prajurit secara langsung menyerang, membunuh, dan menghancurkan musuh, dan mematahkan serangan musuh, membinasakan markas dan tempat persembunyian musuh. Ketangguhan dan kekuatan garda terdepanlah yang akan menentukan kapan perang ini berakhir dan siapa yang menjadi pemenang. Petugas kesehatan punya peran penting dan tak tergantikan di dalam perang ini. Tetapi bukan mereka yang menentukan kapan perang ini berakhir. Petugas kesehatan mengurus korban COVID-19 di garis belakang mereka sangat penting, tetapi bukan mereka garda terdepan,
bukan mereka yang bisa menumpas serangan musuh, yaitu pasukan virus yang merajalela. Lalu, siapa garda terdepan? Garda terdepan itu adalah kamu, dan kamu, yang secara langsung menumpas pasukan virus corona. Cuci tangan dan desinfeksi permukaan benda-benda. Dengan sering melakukan garda terdepan itu, kalian secara langsung mematahkan serangan pasukan virus COVID-19 dalam droplet dengan cara menjaga jarak minimal 1,5 meter dari orang lain dan mengenakan masker. Garda terdepan itu kamu yang secara langsung menggagalkan serangan COVID-19 dan tinggal di rumah. Kalianlah guys, pasukan garda terdepan. Tadi penjelasan dari saya mengenai wabah COVID-19 dengan patologi sosial, dan menurut saya dalam pemerintah pencegahannya yang istilahnya pemberlakuan PSBB, karantina wilayah, dan pelarangan mudik. Nah, semoga informasi kali ini semoga bermanfaat untuk kalian yang mendengarkan. Selalu jaga kesehatan, jaga diri, dan ikuti anjuran pemerintah. Taati ya, jangan mudik, tetap waspada, tetap jaga kesehatan, ikhtiar dan berdoa jangan lupa. Saya Muhammad Mauludin, berterima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dulu mudik lebaran, tunggu sampai semua aman. Walau rindu kampung halaman, bulan Ramadan di rumah aja. Jaga kebersihan, jauhi keramaian. Jangan kemana-mana dulu, jangan keluar rumah dulu. Tahan dulu yang mudik, sabar yang pengen balik, di rumah aja. Bila kau sayang keluarga, mari sama-sama menjaga anjuran pemerintah untuk selalu di rumah aja, di rumah aja, di rumah aja, di rumah aja. Jangan dulu mudik lebaran, tunggu sampai semua aman. Walau rindu kampung halaman, bulan Ramadan di rumah aja. Jangan kemana-mana dulu, jangan keluar rumah dulu. Tahan dulu yang mudik, sabar yang pengen balik, di rumah aja. Bila kau sayang keluarga, mari sama-sama menjaga anjuran pemerintah untuk selalu di rumah aja. Anjuran pemerintah untuk selalu di rumah aja, di rumah aja.